Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis titik impas. Yang dimana beranggotakan saya sendiri, Syakira Rifdanius, dan teman saya M. Diva Hazairi Nasution, dan yang terakhir Leni Lastrian Nahulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan BEP, break even point atau titik impas, pengertian dan manfaatnya. Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis break even point (BEP) merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering juga disebut analisis perencanaan laba (profit planning). Analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya, dalam memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen, baik dalam unit maupun rupiah. Manfaat break even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antar volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari M. Diva Hazairin tentang tujuan analisis titik impas. Nah, secara umum analisis titik impas dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan dan produksi. Dari penjelasan sebelumnya terdapat beberapa keuntungan bagi para manajer dalam mengambil keputusan jika diketahui hasil dari analisis titik impas. Misalnya dengan informasi tersebut, maka manajer mampu meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan prediksi keuntungan yang diharapkan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada rumus dan contoh. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode persamaan dan yang kedua metode margin kontribusi. Pada metode persamaan ini memusatkan pada pendekatan kontribusi hingga laporan laba rugi. Bentuk dari laporan laba rugi digambarkan dengan persamaan laba sama dengan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Mengubah sedikit persamaan ini dengan persamaan berikut yang banyak dipakai dalam analisis biaya volume laba. Rumusnya, penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban tetap ditambah laba. Selanjutnya yang kedua metode margin kontribusi. Jadi menghitung contribution margin ada 3 dengan rumus. Yang pertama contribution margin sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Selanjutnya untuk menghitung kontribusi margin ratio dapat dihitung dengan rumus CMR sama dengan kontribusi margin dibagi dengan penjualan. Yang kedua, menghitung break even point. Jadi, untuk mengetahui titik pulang pokok dapat digunakan rumus BEP. Jadi, singkatan BEP ini break even point. Jadi, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga lalu dikurang biaya variabel. Atau BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dengan total biaya variabel lalu dibagi dengan total harga jual. Selanjutnya BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Atau BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan CM per unit. Yang ketiga menghitung target penjualan. Jadi rumusnya target penjualan sama dengan biaya tetap ditambah dengan laba lalu dibagi dengan contribution margin ratio. Yang keempat margin of safety atau disebut dengan margin keamanan. Jadi rumusnya ada 3. Yang pertama batas keamanan sama dengan total penjualan dikurang penjualan titik impas. Yang kedua persentase batas keamanan. Jadi rumusnya persentase batas keamanan sama dengan batas keamanan dibagi dengan total penjualan yang dianggarkan.
Selanjutnya yang ketiga, titik impas dalam penjualan. Jadi rumusnya, titik impas dalam unit dapat dihitung sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit. Jadi apabila telah menetapkan keuntungan yang diinginkan, maka perlu ditentukan beberapa besarnya penjualan minimal yang harus dicapai untuk memungkinkan diperolehnya keuntungan yang diinginkan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2022 perusahaan dapat dalam keadaan break even, perusahaan bekerja dengan biaya tetap sebesar 120.000 dan dalam tahun tersebut mempunyai penghasilan penjualan sebesar 200.000. Selanjutnya, keadaan tahun 2023 diperkirakan lebih baik dan pimpinan perusahaan menetapkan target keuntungan sebesar 30.000. Besarnya penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut sebagai berikut adalah: penjualan sama dengan biaya variabel sama dengan biaya tetap. Biaya variabel sama dengan penjualan dikurang biaya tetap. Lalu selanjutnya biaya variabel sama dengan 200.000 dikurang 120.000, hasilnya 80.000. Lalu biaya variabel dinyatakan dalam presentasi dari penjualan adalah biaya variabel sama dengan 80.000 dibagi 200.000 lalu dikali dengan 100%, hasilnya 40%. Setelah diketahui besarnya biaya variabel dalam presentasi dari penjualan, maka dapatlah ditentukan besarnya penjualan minimal dengan cara penjualan minimal sama dengan biaya tetap dikurang keuntungan lalu dibagi dengan biaya variabel lalu dibagi dengan pendapatan penjualan sama dengan 120 dikurang 30.000 dibagi 1 dikurang 4/10 sama dengan 150.000 dibagi 6/10 sama dengan 250.000. Jadi untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 30.000, perusahaan harus dapat memproduksi dan menjual sebesar 250.000. Dibuktikan dengan penjualan sebesar 250.000, lalu biaya variabelnya 40% itu 100.000, selanjutnya biaya tetap itu 120.000 dan biaya totalnya 220.000 itu semua dikurang, jadi total keuntungannya adalah 30.000. Sebagai contoh, misalnya perusahaan menetapkan target keuntungan dinyatakan dalam profit margin sebesar 20%, maka besar penjualan minimal dapat dihitung sebagai berikut: penjualan minimal X sama dengan biaya tetap sama dengan keuntungan lalu dibagi dengan biaya variabel dibagi dengan penjualan, lalu X sama dengan 120 sama dengan 0,2X dibagi 1 sama dengan 4/10, lalu X sama dengan 120.000 sama dengan 0,2X dibagi dengan 6/10. Jadi 0,6X dikurang 0,2X sama dengan 120.000 dan 0,4X sama dengan 120.000. Jadi X adalah 300.000. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisis titik impas. Terima kasih. Bye-bye.